Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Nur Fauzan bersama rekan saya Puji Dwi Rahayu. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai Islam pada masa Rasulullah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama adalah masa sebelum kenabian. Masa sebelum kenabian, di mana masyarakat pada waktu itu berada dalam zaman jahiliyah atau disebut dengan zaman jahiliyah atau kebodohan. Kenapa? Karena masyarakat pada saat itu sangat tidak memiliki etika, bahkan kelakuannya bisa dibilang lebih kehewan. Bayangkan saja mereka mengubur hidup-hidup anak bayi mereka apabila perempuan. Mereka sangat suka berfoya-foya, berhala, jadi banyak sekali perbudakan dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membenahi keadaan masyarakat pada waktu itu. Poin yang kedua adalah sistem dakwah Nabi. Ketika Nabi ingin mengubah tatanan hidup masyarakat Arab, tentu tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang harus beliau hadapi. Sistem dakwah Nabi Muhammad bisa dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah, yang kedua adalah periode Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Beliau menerima wahyu di Gua Hiro. Wahyu pertama yang beliau terima adalah Al-Alaq, perintah untuk membaca. Setelah itu, setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad masih menunggu malaikat Jibril, hingga akhirnya turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1-7, di mana diperintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada masyarakat Mekah. Dakwah pertama Nabi Muhammad tentu tidaklah mudah, banyak sekali tantangan yang harus beliau hadapi, mulai dari kaum kafir Quraisy yang selalu mengganggu beliau, bahkan paman beliau sendiri Abu Lahab yang juga mengganggu beliau. Pada periode Mekah, pertama kali Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau bisiri beliau mulainya kepada para keluarganya terlebih dahulu, kemudian sahabat-sahabatnya, dengan ikut pertama oleh Siti Khadijah, kemudian sahabatnya Abu Bakar, dan golongan pertama yang masuk Islam disebut selanjutnya adalah beliau melakukan dakwah di Mekah secara terang-terangan. Peristiwa itu terjadi setelah Isra Mi'raj dan meninggalnya Abu Thalib dan juga istri beliau Siti Khadijah. Berikutnya adalah periode Madinah. Karena di Mekah beliau menghadapi banyak tantangan dan merasakan bahwa dakwah beliau stuck atau mungkin banyak berhenti saja, beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah sendiri terdapat 3 penduduk, yaitu penduduk Ansor. Penduduk Ansor adalah penduduk asli dari masyarakat Madinah. Selanjutnya adalah Muhajirin atau penduduk yang baru datang atau istilahnya hijrah. Kemudian adalah penduduk Yahudi, adalah Yahudi yang lama kelamaan diusir dari bangsa Arab. Di Madinah beliau mendapatkan kehangatan atau mungkin mendapatkan sebuah kehormatan. Nah, di titik itulah awal mula Islam berkembang sangat pesat, yaitu ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Sekian dari saya.
Dan mungkin poin ketiga dan keempat akan disampaikan oleh teman saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puji Dirahayu dari kelas TBID. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, Rasulullah mempunyai 4 sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Saya akan menjelaskan tentang sidik terlebih dahulu, yang artinya jujur. Beliau sangat dihormati oleh semua orang yang menyayanginya dan mengikuti ajarannya. Dengan sifat tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Beliau selalu melakukan orang dengan adil dan jujur, konsisten, tidak ada beda antara kata dan perbuatannya. Selanjutnya yaitu amanah, yang berarti tanggung jawab. Di sini Nabi Muhammad SAW benar-benar bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan oleh Allah SWT, sehingga dia dijuluki sebagai Al-Amin, atau seseorang yang bertanggung jawab untuk agama dan untuk kehidupannya. Kemudian ada tabligh, yang berarti menyampaikan ajaran Allah SWT kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, sebagai bukti dari risalah Allah SWT ayat surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ada fatonah, yang berarti cerdas. Nabi Muhammad memiliki kecakapan yang luar biasa yang dibekali oleh Allah SWT karena beliau diberikan kepercayaan untuk menyampaikan wahyu Allah SWT. Ada peradaban di masa Rasulullah ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah ini Rasulullah dakwah secara diam-diam juga secara terbuka. Dakwah secara diam-diam ini Rasulullah SAW berdakwah di lingkungan sendiri dan di kalangan sahabat-sahabatnya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya ini adalah keluarga dan sahabat. Kemudian ada dakwah secara terbuka. Nah, Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada umat Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu di fase Madinah. Ada 2 fase di sini. Yang pertama yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, yang kedua adalah bidang politik. Untuk yang nomor 1, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan itu ada pembangunan Masjid Nabawi, selanjutnya persaudaraan kaum muslimin dan non-muslim, persaudaraan kaum muhajirin dan ansor, kemudian peletakan akses politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa Rasulullah berhenti di suatu tempat, maka Rasulullah memerintahkan agar di tempat itu dibangun sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangannya sendiri. Kemudian ada nomor 2, persaudaraan kaum muslimin dan non-muslim. Di Madinah ada 3 golongan manusia, yaitu yang pertama kaum muslimin atau orang-orang Arab serta kaum non-muslim, dan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Rasulullah melakukan satu kesepakatan dengan mereka untuk terjadinya suatu keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan suatu suasana yang saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Kemudian nomor 3 ada persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Nah, ikatan persaudaraan ansor dan muhajirin melebihi ikatan persaudaraan karena pertalian darah, sebab ikatannya berdasar iman. Terbukti apa yang dimiliki ansor disediakan penuh untuk saudaranya muhajirin. Rasulullah mensaudarakan di antara kaum muslimin
Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri. Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta-harta mereka. Yang selanjutnya yaitu peletakan asas politik dan ekonomi dan sosial. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yasrib menjadi ke Madinah, Madinat Ar-Rasul, Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Perubahan nama yang bukan terjadi secara kebetulan, tapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju. Dan peradaban kedua, membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual sholat saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan umat kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah atau kegiatan yang lainnya. Terakhir adalah bidang politik. Nabi SAW merumuskan ketentuan yang berlaku bagi seluruh penduduk Yasrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Ketentuan inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Daulah Islamiyah. Setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah suatu hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan beri keamanan kepada orang yang patuh. Yang selanjutnya yaitu kebebasan beragama terjamin buat sebuah warga negara. Yang selanjutnya kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu baik secara moral atau material. Semuanya dengan bahu-membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih.